I look good. Okay, on the street and I got my swag on. Okay, get the money, gotta get my bag on. Okay, triple back, flip out the whole scene. Okay, all you suckers just the one that be me. So, get smacked, you looking whack. I got the big stacks, I'm pushing stacks. New outfit, you wish you had it on. Omnitrix on the wrist, gotta keep it on. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 bertempat di ruang press release Polres Bone. Saya selaku Kapolres Bone, Ajeng Komisaris Besar Polisi Indonesia SIK MH akan melaksanakan press release terkait dengan beberapa kegiatan kepolisian yang telah kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian Zebra tahun 2024, dan kemudian terkait dengan kegiatan ungkap kasus konvensional Triwulan 2 dan Triwulan 3 tahun 2024 gabungan dari Polsek Jajaran dan dari Satuan Reserse Polres Bone. Dan kemudian ketiga adalah kasus ungkap terkait dengan narkoba Triwulan 2, Triwulan 3 tahun 2024. Melangkah kepada hasil pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian mandiri kewilayahan Zebra yang kita laksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober tahun 2024 sebagai perbandingan antara hasil pelaksanaan kegiatan operasi Zebra tahun 2024 dengan tahun 2023. Adapun untuk hasil penindakan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2024 dengan melaksanakan penegakan hukum dengan tilang manual, yaitu sebanyak 151 penegakan hukum dengan tilang atau 100% naik, dan kemudian untuk teguran tahun 2024 sebanyak 536 dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1284, turun 748 atau 58,26%. Apabila ini digabungkan secara keseluruhan, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan tilang dan teguran untuk tahun 2024 sebanyak 687, kemudian untuk tahun 2023 sebanyak 1284, turun sebanyak 899 atau 46,50%. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas penegakan hukum dengan represif untuk kendaraan roda 2 pada tahun 2024 sebanyak 94 pelanggaran, naik 100%. Ini rata-rata pelanggaran dari roda 2 adalah knalpot yang tidak sesuai dengan spektek, kemudian TNKB tidak sesuai dengan spektek ataupun palsu, dan kemudian selanjutnya adalah SNI ataupun helm SNI. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda 4 dengan penegakan hukum ataupun tindakan represif pada tahun 2024 sebanyak 57, kemudian naik 100%. Ini dengan jenis pelanggaran untuk kendaraan roda 4 adalah kelebihan muatan, kemudian knalpot yang tidak sesuai dengan spektek, TNKB tidak sesuai dengan spektek ataupun palsu, dan kemudian melawan arus. Kemudian khusus untuk kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan kegiatan operasi Zebra untuk tahun 2024 dengan jumlah kejadian sebanyak 23 kasus, kemudian dibandingkan dengan tahun 2023 26 kasus, ini turun 3 kasus ataupun 11,53%. Kemudian untuk akibat daripada laka lantas sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia untuk tahun 2024 sebanyak 1 orang, tahun 2023 sebanyak 3 orang, ataupun turun sebanyak 2 orang atau 66,66%. Kemudian untuk yang berakibat luka berat pada tahun 2024 sebanyak 7 orang, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 12 orang,
atau turun sebanyak 41,66%. Kemudian untuk korban luka ringan pada tahun 2024 sebanyak 25 orang, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 30 orang atau turun sebanyak 16,66%. Demikian halnya untuk kerugian material untuk tahun 2024 sebanyak 16,6 juta, dan kemudian untuk tahun 2023 sebanyak 32.950.000. Ini turun juga sebanyak 49,62%. Kemudian untuk terkait dengan barang bukti yang disita pada kegiatan penegakan hukum lalu lintas pada operasi Zebra ataupun tindakan represif pada tahun 2024 untuk kendaraan sebanyak 31 ini naik 100%, dan kemudian untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah di tahun 2024 rata-rata sepeda motor, dan kemudian mobil barang, kemudian mobil penumpang dengan jumlah total sebanyak 31 kendaraan. Kemudian adapun untuk kegiatan-kegiatan lain selain daripada penegakan hukum dan kemudian juga kecelakaan lalu lintas yang tadi saya sampaikan, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media cetak, kemudian melalui media elektronik, melalui media sosial, kemudian daerah laka dan rawan pelanggaran pada tahun 2024 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.824, pada tahun 2023 sebanyak 2.179, ini naik 29,60%. Kemudian untuk kegiatan berupa penyebaran, pemasangan spanduk, leaflet, stiker dan billboard pada tahun 2024 dengan total kegiatan sebanyak 3.092, untuk tahun 2023 sebanyak 2.514, ini naik sebesar 22,99%. Kemudian untuk kegiatan preventif yang dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan operasi Zebra selama 14 hari, yaitu mulai dari kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Untuk tahun 2024 sebanyak 2.322 kegiatan, kemudian untuk tahun 2023 sebanyak 2.231 kegiatan, naik sebanyak 4,07%. Itu hasil pelaksanaan kegiatan operasi Zebra yang kita laksanakan selama 14 hari di wilayah Kabupaten Bone, terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 Oktober tahun 2024. Alhamdulillah, khusus untuk korban fatalitas meninggal dunia kita bisa tekan berdasarkan dengan angka yang saya sampaikan tadi sebagai perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun 2023. Kemudian selanjutnya terkait dengan ungkap kasus, penanganan kasus untuk kejahatan konvensional gabungan dengan Polsek jajaran dan Satuan Reskrim Polres Bone sebagai perbandingan triwulan 2 dengan triwulan 3 pada bulan April, Mei, Juni untuk triwulan 2, dan kemudian pada bulan Juni, Agustus, September untuk triwulan 3 tahun 2024. Triwulan 2 tahun 2024 di mana dengan jenis kejahatan sebanyak 35 jenis kejahatan yang terjadi, 35 jenis kejahatan konvensional yang terjadi dalam periode triwulan 2 tahun 2024. Adapun untuk jumlah kasus secara keseluruhan yaitu sebanyak 377 dibandingkan dengan tahun 2024 triwulan ketiga sebanyak 469, atau terjadi kenaikan kasus sebanyak 92 dengan 24%. Kemudian untuk penyelesaian kasus di tahun 2024 pada triwulan 2 dengan 35 jenis kasus ini yaitu sebanyak 336, sementara untuk penyelesaian kasus pada triwulan 3 tahun 2024 sebanyak 383, atau terjadi kenaikan penyelesaian kasus sebanyak 28 atau 8%. Kalau kita melihat secara keseluruhan jumlah kasus penggabungan antara
triwulan 2 dengan triwulan 3 tahun 2024 sebanyak 846 kasus dengan jumlah penyelesaian sebanyak 719 kasus. Itu untuk kejahatan konvensional, dan kemudian perlu saya sampaikan bahwa kejahatan konvensional yang terjadi selama periode triwulan 2 dengan triwulan 3 ini didominasi oleh kejadian konvensional dengan jenis kejahatan pencurian biasa, dan kemudian penipuan dan penggelapan, kemudian penggelapan, kemudian pengancaman, pemerasan, dan penganiayaan ringan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi Polres, kemudian juga Polsek jajaran untuk terus melakukan upaya-upaya kepolisian dalam rangka untuk meminimalisir dan menekan terjadinya kasus-kasus tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir terkait dengan hasil ungkap kejahatan transnasional crime atau narkoba pada triwulan 2 April, Mei, Juni tahun 2024 dan triwulan 3 pada bulan Juni, Agustus, dan September tahun 2024. Adapun untuk jumlah kasus pada triwulan 2 tahun 2024 sebanyak 65 kasus dengan tersangka sebanyak 109, kemudian barang bukti sebanyak ataupun sekitar 314,6 gram sabu. Kemudian untuk triwulan 3 tahun 2024 yaitu pada bulan Juli, Agustus, September dengan jumlah kasus sebanyak 53 kasus, kemudian tersangka sebanyak 87 orang tersangka, dan kemudian untuk jumlah barang bukti sebanyak 261,56 gram. Kalau kita gabungkan antara triwulan 2 dengan triwulan 3 pada tahun 2024, di mana jumlah kasus yang kita ungkap adalah 118 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 196 orang tersangka yang kita lakukan proses penegakan hukum dengan jumlah barang bukti yang kita amankan sebanyak 576,16 gram sabu. Kemudian ada pun untuk pasal yang dilanggar dengan ancaman hukuman yaitu pasal 127, kemudian pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan kemudian paling lama 20 tahun penjara. Dan kemudian barang bukti yang kita amankan dengan jenis metafetamin, jenis sabu. Itu hasil kegiatan kepolisian yang telah kita laksanakan, baik pelaksanaan kegiatan operasi zebra termasuk juga hasil ungkap kejahatan konvensional, termasuk juga hasil ungkap transnasional crime atau narkoba. Saya tentunya selaku Kapolres Bone bersama dengan para pejabat utama, kemudian Polsek jajaran mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama yang terus kita bangun selama ini kepada teman-teman Forkopimda, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk juga teman-teman media untuk terus memberikan dukungan pada kepolisian dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga insya Allah hari ini dan ke depan semua agenda-agenda yang akan kita kawal, baik itu pilkada termasuk juga agenda-agenda yang merupakan agenda besar dari pemerintah daerah, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita harus kawal dan kita harus sukseskan. Terima kasih. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.